Terkait dengan pemerintah yang resmi membatalkan rencana pembangunan rumah subsidi berukuran 18 meter persegi setelah menimbulkan penolakan publik. Ya, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitra Nur menegaskan, rencana tersebut masih berupa uji pasar dan belum menjadi kebijakan resmi. Fitra mengatakan gagasan rumah mini ini diujikan kepada masyarakat, namun karena tingginya resistensi, pemerintah memilih tidak melanjutkannya. Ya, seuntungnya ini baru ide aja ya, belum jadi kebijakan. Karena kalau mengacu pada kebijakannya, rumah subsidi itu minimal ukurannya itu 21 meter persegi dan maksimalnya itu 36 meter persegi. Tapi kalau menurut Sasa gimana nih konsep rumah 18 meter ini? Layak gak sih sebenarnya, Sa? Nah, sebenarnya kalau untuk anak muda yang tinggal sendiri atau berdua masih layak lah ya. Ukuran 18 meter persegi itu kan seukuran apartemen tipe studio. Satu kamar, dapur dan ruang tamu jadi satu. Mungkin kamar mandi bisa dalam kamar, bisa di luar. Menurut saya sih sebenarnya masih layak. Tapi kalau kita compare dengan lapangan pedal, kayaknya masih gede lapangan pedal. Lapangan pedal itu lebih gede kayaknya. Lebih gede ya, dari rumah subsidi. Tapi kan kalau itu kan Sasa bilang itu kalau untuk anak muda ya. Masalahnya kan orang nggak muda terus nih, Sa. Tiap tahun kita bertambah umur, bertambah tua gitu ya. Punya anak gitu, nikah terus punya anak, anaknya tambah. Ya pokoknya anaknya mungkin lebih dari 2 atau lebih dari 1. Aduh kayaknya rumahnya sesek takutnya. Benar banget nih Sarah, kalau ke arah sana memang tidak layak ya untuk keluarga yang sudah punya anak. Makanya nih Menteri PKP ARA kan bikin targetnya memang pasarnya anak muda. Jadi memang generasi yang masih ingin berkarya tapi tetap nih pengen punya hunian. Nah balik lagi nih ya, rumah kan bukan untuk ditinggalin setahun 2 tahun gitu ya. Harapannya kan bisa ditinggalin sampai tua, sampai punya cucu, bahkan mungkin sampai meninggal gitu ya. Harusnya rumah itu didesain dengan ukuran yang layak. Kalau misalnya ukurannya cuma 18 meter persegi, nanti kalau misalnya bikin tahlilan, kamu mau ditaruh di mana coba? Jauh juga ya sama pemikirannya. Tapi yang patut diapresiasi nih Sar, sebetulnya adalah Menteri ARA sebetulnya mau ya mendengarkan opini publik itu seperti apa. Positifnya itu, tapi tidak semaunya sendiri membuat kebijakan asal ada supaya jadi KPI-nya. Nah ketika publik menolak, nah dia pun dengan lapang dada akhirnya membatalkan nih rencananya. Oke, nah sekarang kan rencananya udah batal nih ya. Pemerintah harus cari nih ya, solusi barunya tuh seperti apa sih? Sebenarnya ukuran rumah tetap standar tapi harganya nggak terlalu memberatkan masyarakat dan juga subsidi pemerintah pun nggak bengkak, jadi win-win solution. Nah kalau saya jadi pemerintah sih udah pusing gitu ya bikin ini karena harga tanah aja tuh terus naik, belum lagi harga material bangunan ini juga naik, belum lagi Sar ditambah lagi ada bunga KPR yang kita lihat nih nggak turun-turun. Ditambah lagi, jadi banyak ya, ditambah lagi banyak banget tantangannya, memang anggaran pemerintah juga dipangkas. Jadi sebenarnya solusi rumah mini itu cerdas, tapi kayaknya nih buat publik belum siap nih, ada gebrakan baru. Nah, jadi kita tunggu aja ya, gebrakan baru apalagi dari Pak Menteri. Semoga kali ini tentunya bisa diterima oleh masyarakat. Langsung aja kita ke informasi selanjutnya ya saya. Iya Sarah, di mana pertumbuhan kredit perbankan nasional kembali melemah pada Mei 2025, hanya tumbuh 8,43% secara tahunan. Angka ini turun dibandingkan April yang sebesar 8,8% dan Maret sebesar 9,16%. Ya, Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbahun menilai perbankan masih perlu mengoptimalkan penyaluran kredit karena hal ini dinilai bisa menjadi cara untuk mendorong pertumbuhan dunia usaha. Selain karena pelemahan daya beli masyarakat dan mengecilnya jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia, lesunya kredit juga dipicu oleh kesulitan untuk mendapat kredit oleh sejumlah sektor yang sebenarnya dinilai sangat strategis seperti industri tekstil, pertambangan, dan hilirisasi. Terbatasnya akses pembiayaan menyulitkan pelaku usaha untuk mengucurkan investasi modal maupun operasional. Akibatnya apa? Akibatnya ekspansi dan produktivitas usaha menjadi terkendala. Bahkan data OJK menunjukkan kredit investasi ini tumbuh 13,74%, sementara kredit modal kerja hanya 4,94% pada Mei 2025. Angka ini dinilai belum cukup untuk mengimbangi kebutuhan usaha yang semakin kompleks. Misbahun mendorong perbankan untuk tidak hanya berfokus dalam mengelola modal, tapi juga turut aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit yang lebih agresif dan tepat sasaran.
Nantinya dengan dukungan kredit yang optimal, Misbahkun yakin bahwa dunia usaha akan lebih kuat untuk berekspansi, meningkatkan daya saing dan membuka lapangan kerja baru. Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Jadi sudah ada datanya ya yang menunjukkan kalau permintaan kredit ini ternyata makin loyo. Bukan cuma di industri tapi juga kredit terkait dengan konsumsi. Nah, betul banget ya saya. Coba deh mungkin bisa dilihat data penjualan mobil. Ini turun hampir 9% loh di paruh pertama di tahun 2025 dibandingkan tahun lalu. Ya, ini udah jadi sinyal kuat gitu ya bahwa masyarakat ini memang lagi ngerem-ngeremnya nih terkait dengan pengeluaran mereka dalam jangka panjang. Mau ambil kredit ini mikir-mikir lagi nih, Sar. Nah, kalau memang wakil rakyat maupun pemerintah ini meminta perbankan menggenjot kredit, tetapi dengan melihat kondisi ekonomi terkini, kayaknya harus tetap hati-hati ya. Betul. Kalau memang perbankan menggenjot kredit, tetapi daya beli masyarakat maupun kondisi usahanya lagi lesu, ini juga berisiko ya untuk meningkatkan resiko kredit macet. Nah, ini sebenarnya sudah ada contohnya nih saya. Ada di KPR mungkin ya, non-performing loan untuk cicilan rumah sudah tembus 3,24% di bulan Mei. Dan ini angka tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Jadi memang dukungan pembiayaan ini harus diimbangin ya, Sar, supaya bisa menggenjot daya belinya. Karena kalau enggak, ya mesin ekonomi kita ini nggak bakal maju-maju. Pincang sebelah dong jadinya. Nah, kita lihat aja deh ya, apa langkah nyata yang akan diambil untuk nge-kickstart lagi kredit di tanah air, tentunya balik lagi buat pertumbuhan ekonomi. Nah, ini masih soal pertumbuhan tapi tampaknya bukan ekonomi negara, di mana pendiri Microsoft Bill Gates ini ternyata terdepak dari jajaran 10 besar orang terkaya di dunia. Kekayaannya turun seiring dengan komitmen besarnya untuk berfokus pada sektor filantropi global. Ya, dan dikutip dari Forbes Real Time Billionaires, per 12 Juli 2025 kekayaan bersih Bill Gates ini tercatat sebesar 117 miliar dolar atau sekitar 1.895,4 triliun rupiah. Dan dengan demikian kekayaannya turun 73 juta dolar atau 0,06%. Bill Gates kini menempati posisi sebagai orang terkaya ke-13 di dunia. Posisinya bahkan dikalahkan oleh mantan asisten sekaligus penerusnya di Microsoft, Steve Ballmer. Bill Gates telah terlempar dari jajaran orang terkaya di dunia sejak Oktober 2024. Pada kali itu ia juga menempati posisi ke-13 dengan kekayaan 106,1 miliar dolar. Seperti diketahui, Bill Gates telah mendiversifikasi kekayaannya ke dalam berbagai macam investasi, seperti Microsoft, perusahaan pembuangan limbah Republic Services, dan produsen traktor Deere & Co. Ia memutuskan untuk menyumbangkan saham Microsoft senilai miliaran dolar kepada Yayasan Gates Foundation dan pada tahun 2022. Menurut perkiraan Forbes, saham Microsoft miliknya pun kini kurang dari 1%. Sementara itu, Forbes mencatat ex-CEO Microsoft sekaligus mantan anak buah Bill Gates menduduki posisi sebagai orang terkaya ke-8 dengan kekayaan mencapai 142,6 miliar dolar atau sekitar 2.310 triliun rupiah. Wah, Bill Gates yang biasanya nih selalu malang melintang di jajaran orang terkaya dunia top 10 akhirnya resmi ya keluar dari daftar 10 besar orang terkaya dunia loh, Sar. Iya, sekarang dia ada di posisi 13 ya. Ya, meskipun terlempar dari 10 besar tapi tetap aja ya. Satu dunia, tetap nih hartanya kayaknya nggak bakalan habis 7 turunan. Secara kekayaannya sekitar 117 miliar dolar AS gitu ya. Masih fantastis kan ya. Meskipun dari segi nilai ini cukup turun banyak gitu, Sar. Betul, dan yang bikin menarik nih, Sar, penurunan kekayaan ini bukan karena bisnisnya bangkrut atau lagi lesu nih bisnisnya, tapi karena Bill Gates ini memang banyak mengalokasikan hartanya untuk kegiatan filantropi. Nah, bener tuh, Sa. Jadi lewat Gates Foundation dia memang fokus buat bantu pembiayaan di bidang kesehatan, pendidikan, sampai ke perubahan iklim. Dan yang tadi juga cukup unik ya, Sar, sekarang malah Steve Ballmer nih, mantan asistennya sendiri di Microsoft, justru naik melewati dia kekayaannya. Jadinya ex anak buahnya malah lebih tajir nih daripada Bill Gates-nya sendiri. Nah, unik ya. Tapi ini juga nunjukin
kalau Bill Gates memang dari dulu nggak terlalu ngejar kekayaan pribadi, tapi lebih ke legacy dan juga soal kontribusi sosial gitu. Betul, Sar. Kadang justru keputusan besar kayak gitu yang menunjukkan level kepemimpinan seseorang. Harta bisa turun, tapi langkah yang dilakukan dampaknya tetap terasa. Sih ya, fokus ke hal-hal yang memang bisa bermanfaat banyak nih buat orang. Semoga banyak orang gitu. Jadi semoga semakin banyak menginspirasi banyak orang, termasuk kita ya. Termasuk Kalau kita misalkan siapa tahu kita kekayaannya melonjak. Saya masuk ke daftar orang terkaya 50 dunia juga nggak apa-apa, nggak harus belasan juga nggak apa-apa ya. Udah bisa langsung filantropi ya. Iya, bisa langsung ya.